Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, hari ini kita kuliah ketiga, kuliah pengganti ya. Jadi kita nanti mungkin sampai jam 9 atau kurang ya. Karena malam saya nggak kuat juga nih. Ya. Eh, Oke, sebelumnya kita absensi dulu ya. Bentar. Ya. Oke, saudara gue Faralindo. Hadir, Gue Pak. Faralindo ada. Buka itunya videonya ya. Buka videonya. Di seorang lagi gue Faralindo ada. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Fadita ada. Kemudian Samuel, Hadir, Pak. Agustina ada. Nggak ada. Alio, iya. Alio iya ada. Sudah, Pak. Ya, yang itu kamu di mana nih? Lagi di mana? Pak, saya lagi di jalan, Pak. Pulang, Pak. Lagi di mana emang sampai kan udah jam 7. Kan ke di kampus jam berapa? Udah nggak jelas suaranya. Kamu harus di rumah dong, harus kuliah jam 7. Kok masih di jalan? Aduh. Kayak apa aja kerja. Kuliah tuh di rumah dong, jangan sambil jalan, jangan sampai di bis ya. Alicia mana Alicia? Alicia mana Alicia? Naswa, Hadir, Pak. Agnesia ada. Anika Putri Adianti. Aprilia. Pak, Nika hadir, Pak. Coba dengar baik, pasang telinganya. Pasang Anika telinganya. hadir, Pak. Telinganya pasang, telinga Bapak, pasang. mohon maaf, Pak Nesha hadir, Pak. Anika ada. Anika hadir, Pak. Pasang telinganya. Jangan sampai bilang diam aja tuh. Agnesia ada. Aprilia. Hadir, Pak. Agnesha hadir, Pak. Hadir, Pak. Aprilia hadir, Pak. Mana Aprilia? Mana? Saya. Ica. Hadir, Pak. Mana Icanya? Hadir. Kemudian Bintang. Hadir, Pak. Hadir, Bintang. Kemudian Diajeng. Hadir, Pak, Diajeng. Dina. Hadir, Pak. Emira. Hadir, Pak.
Kemudian Flora. Flora hadir. Hadir, Pak, hadir. Karina. Hadir, Pak. Kayla. Hadir, Pak. Kribelisita. Kribelisita nggak ada. Laura. Laura nggak ada. Nanti teriak lagi tuh. Saya hadir. Muhammad Maulana mana? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Rizki. Nggak ada. Yusrina. Nggak ada nih. Hadir, Nanti Pak. nanti nggak usah absen ulang ya, sekali aja nih ya. Oh, Risa iya, Pak. mana? Risa. Hadir, Risa Pak. mana? Hadir. Salwa. Hadir, Pak. Sasti mana? Sasti. Hadir, Pak. Safa. Hadir, Safa Pak. ada. Hadir. Tinggi. Hadir, Pak. Yunita. Saya, Pak. Kemudian si Devi. Hadir, Pak. Devi mana? Hadir ya. Kemudian si Muhammad Rian. Hadir, Pak. Rian. Dan Rinike. Rinike ada? Absen. Cindy. Hadir, Pak. Ada sini. Sofia. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Kemudian si apa lagi nih? Si Natalia. Hadir. Mana Natalianya? Buka videonya, weh. Natalia mana Natalia? Gak usah absen aja, buka video absen aja. Absen aja. Mana? Mana Natalianya? Natalia mana Natalia? Sudah, Pak. Kadita hadir, Pak. Maaf, habis dari toilet. Siapa namanya? Fadita Auranisa itu. Ya, nanti kita foto juga terakhir ya, sebentar. Siapa namanya? Fadita. Ini. Iya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Dah coba buka video semua. Kita foto dulu yang hadir hari ini siapa nih? Buka semua videonya. Ya. Videonya. Nanti kalau kelihatan terakhir foto juga kelihatan mana terlambat ya. Oke, 1, coba yang 1, 2, 3. Sebentar. Dulu ke grupnya ya. Ini grup TA 52R ya. Nah, ya. Yang saya masukin di fotonya, di videonya. Ya. Oke, kemudian kita langsung kuliah aja ya. Aduh. Oke, chapter 3 ini nanti kita bahas mengenai teori yang digunakan untuk mengatur akuntansi, regulasi atau bikin kebijakan akuntansi, pengaturan akuntansi. Ada beberapa teori yang digunakan itu. Ya. Teori itu digunakan untuk dalam penetapan akuntansi, ya. Akuntansi. Nah, ada beberapa teori itu nanti. Ada beberapa teori regulasi relevan terkait dengan akuntansi dan audit ya. Jadi manajer itu memiliki insentif ya.
Insentif itu motivasi sama itu. Insentif untuk secara sukarela. Insentif itu apa namanya? Seperti dia terdorong untuk secara sukarela memberikan informasi akuntansi. Tapi ada maunya gitu, ada maunya. Kalau itu insentif lah, dia terdorong sukarela memberikan informasi akuntansi, tapi di balik itu ada insentif yang akan dia peroleh. Insentif itu keuntungan lah, keuntungan. Tapi kalau itu merugikan dia nggak mau sukarela, nggak mau voluntary, ya. Misal contoh kalau diminta menyajikan informasi mengenai rasio beban SDM dikaitkan dengan pendapatan, pasti dia nggak mau itu. Beban gaji, berapa rasio gaji karyawan dengan total penjualan, pasti dia nggak mau itu. Karena kalau diberikan informasi itu, yang sebenarnya bisa dibuat oleh publik sebenarnya, tapi publik kan nyari-nyari kan berapa biaya gajinya. Ya, kalau udah rasio kan langsung dapat kan. Nah, itu bisa menimbulkan gaduh ya bagi karyawan, apalagi karyawan pabrik itu bisa ribuan kan, bisa mengganggu produksi kan. Jadi misalnya kalau rasio gaji total gaji dibandingkan penjualan itu bisa 5% gitu ya. Ternyata pabrik sebelah 25%, pasti gaduh itu ya. Padahal kondisi kinerja sama untung, untungnya sama, asetnya sama, tapi rasio kita kok sedikit gitu ya. Jadi gaduh itu. Jadi ada kemungkinan demo akan menimbulkan kerugian besar gitu ya. Itu contoh lain seperti itu ya. Atau contoh lain seperti misalnya harga pokok penjualan. Harga penjualan kan total aja kan. Tapi berapa harga pokok penjualan itu yang mayoritas unsur bebannya yang mana gitu. Ya. Jadi biasa kan mereka sembunyikan dalam total aja. Ya. Karena rahasia mereka juga. Misal di harga pokok penjualan PTA itu yang dominan totalnya itu misalnya bahan baku ya. Tapi pabrik sebelah mungkin gaji gitu ya. Padahal produknya sama. Nah, kalau seandainya di PTA itu mayoritas biayanya itu pada bahan baku, soal pabrik sebelah gaji, publik bisa melihat, oh ini yang bagus kualitasnya yang PTA nih. PTB digaji doang, tapi bahan bakunya murah dibeli. Ya. Cuma kemasan doang ya. Nah, itu menimbulkan gaduh kan. Ya, bisa nggak publik menghitung? Susah karena kan di laporan keuangan tidak mencerminkan informasi detail, informasi yang detail. Ya. Tapi kalau dia mau menguntungkan dia, gaji besar ya, bahan baku kualitas tinggi sehingga porsi bahan bakunya lebih besar pada biaya lain dibandingkan dengan penjualan ya. Dibandingkan total harga pokok. Dia bisa alat pemasaran bos kita kualitas tinggi. Jadi kalau PTA itu mengiklankan produknya kualitas tinggi, yang B itu tinggi juga, dia aja porsi bahan bakunya. Bahan bakunya mana lebih tinggi porsinya. Kemungkinan kalau dikonsumsi, dia bekerja efisien ya. Tidak korupsi, dan kalau korupsi nggak bisa yang ditanya deh. Kalau korupsi, kalau bahan baku tinggi karena korupsi itu, bisa justru bahan baku tinggi malah kualitas produknya lebih hancur dibandingkan bahan bakunya lebih rendah. Bisa jadi, tapi nggak korupsi. Jadi korupsi itu merusak segala-galanya lah. Jadi kalau ada yang korupsi, dosa itu berlipat. Kalau korupsi perusahaan, dosa itu semua keluarga di perusahaan itu sumpahin dia itu. Jadi menanggung dosa, kalau pabrik ada 3.000 orang ditanggung dosanya. Karena dia itu produk nggak laku, gaji dipotong dan sebagainya. Berat jadi pimpinan tuh. Kalau sudah jadi pimpinan, jangan beratkan jabatan ya, berat gaji, tapi nggak tanggung jawab. Ya, kalau bangkrut perusahaan gara kamu, sumpah sampai mati tuh, masuk neraka jahanam sudah ya. Hati-hati itu ya.
Ini banyak orang sekarang itu jadi pimpinan cuma jabatan doang, ya. Seperti BUMN itu udah jelas rugi. BUMN itu PLN itu rugi tuh, rugi berapa triliun ruginya. Direksi tetap aja digaji hampir 300 juta per bulan, ya. Nggak mau turun gajinya, disumpahin itu ya, disumpahin orang, ya. Berapa ribu karyawan PLN dan masyarakat juga dibebani dengan tarif listrik yang besar gitu, karena kursi, ya. Masa iya rugi, ya, monopoli, karena di apa banyak calo situ ya, calo. Sama Pertamina juga banyak calo, ya. Cuma BUMN ada calonya, ya. Ini Kementerian BUMN kan diganti itu, dijaga Menpora dulu. Mengganti nggak tuh, siapa mengganti Kementerian BUMN itu, lupa saya, siapa mengganti itu, ya. Habis-habisan tuh ya, BUMN itu jadi sapi perah. Jadi itu, jadi laporan keuangan itu informasi yang menguntungkan, ada insentif untuk dia akan voluntary menjanjikan manajemen. Jadi timbul pertanyaan, jadi mengapa kita harus mematuhi regulasi laporan keuangan? Atau kalaupun itu kita akan melakukan sesuai dengan insentif kita. Pertanyaan ini pertanyaan yang nggak usah dibahas lah ya, bisa dibahas. Karena apa? Karena laporan keuangan harus diregulasi. Kalau enggak, semua aspek kehidupan, lah. Manusia itu kan ada regulasi kayak binatang persis, ya. Binatang itu kan baik, seperti sapi itu baik, nggak pernah ganggu kita. Tapi binatang, ada sebab binatang dia itu apa? Dia kawin di mana-mana tuh, ya. Jadi dia baik kan, sapi itu baik. Mana baik sapi makan orang, nggak ada. Baik sekali, tapi pergi binatangnya apa? Dia nggak punya pikiran, nggak punya, tidurnya sembarangan, ngeknya sembarangan, ya. Kawin di mana-mana, suaminya nggak jelas. Nah, kalau manusia, jadi kalau manusia itu baik, kalau nggak ada regulasi, kayak sapi itu dia tuh, kayak sapi, binatang sapi. Tapi kalau manusia itu ganas, nggak ada regulasi, kayak singa itu, harimau, kayak ular, ya, membunuh orang, ya, saling kayak babi, ya, sama aja. Nah itu, jadi harus regulasi, ya, regulasi. Oh, Pak, kan kita baik semua nih Pak, ya. Ngapa ngatur-ngatur kita? Ya, ya kalau baik, tapi kalau kawin sembarangan, punya suami sembarangan, istri sembarangan, tidur sembarangan, kamu mengganggu orang lain, kamu banyak bantu orang lain, tapi seenaknya gitu manusia itu. Pasti gak binatang itu. Burung itu juga kan baik tuh, gak regulasi kan, tapi kan coba lihat burung, ini sembarangan, ya, gak pakai baju gitu, ya, telanjang aja gitu. Monyet tuh telanjang itu. Monyet itu baik itu, ya. Baik monyet itu. Kalau kita ketemu ya dia senyum, ketawa. Tapi regulasi kan nggak ada. Siapa yang ngatur monyet? Monyet sama monyet yang bisa ngatur dirinya. Manusia persis kayak gitu, ya. Makanya pertanyaan nggak jelas nih ya. Kita harus mematuhi regulasi pelaporan keuangan. Iya harus dipatuhi lah, ya. Karena regulasi itu, kalau regulasi itu kan politik, proses politik. Politik itu adalah dalam rangka untuk mengatur kehidupan lebih baik, ya. Udah lebih baik, lebih berkembang, ya, untuk kemajuan bersama, bukan kalau lebih kelompok, ya, kelompok, ya. Regulasi untuk kebanyakan kelompok, manusia bisa jadi binatang manusia. Dia nggak diatur, kelompoknya diaturnya, dia jadi binatang tuh. Regulasi banyak seperti itu. Contoh gini ya, regulasi pajak, yang kena pajak masyarakat bawah, yang atas nggak pajak, nggak pajak di atas itu, ya. Jabat tinggi nggak berpajak, kolong berat nggak berpajak, kan kayak binatang tuh, kan suka dia itu, gampang membunuh orang, karena dia nggak takut hukum lagi kan, gampang bunuh orang, gampang mencela orang, gampang menzalimi orang, udah kayak binatang tuh, kayak binatang, ya. Jadi penjelasan mengenai diberikan oleh penjelasan kenapa regulasi itu penting, ya. Ya, itu dijelaskan ini untuk akuntansi, bukan regulasi lain.
Jadi di negara itu yang regulasi itulah dibuat oleh DPR. Ya. DPR. Kamu bayangkanlah anggota DPR regulasi seperti apa yang mereka buat kalau kualitas anggota DPR itu lebih rendah pada masyarakat. Kalau kita ini kan anggota DPR itu kemarin saya berita itu 260-an itu nggak jelas pendidikan. Ya. Yang S3 itu 29 orang. 26 orang berapa? Kemudian yang tamat SMA banyak sekali, lebih banyak. Yang paling banyak itu pendidikan nggak jelas. Itu hampir berapa? Hampir separuh. DPR itu kan 500 orang. Ya. Dari 270 juta penduduk, dia 500 orang. Ya. 500 bagi aja berapa juta satu orang itu mewakili. Tak mungkin ya. Kalau mewakilinya betul-betul fair pemilu, mungkin bisa. Tapi kalau pemilu itu kan suara bisa dijual. Ya. Bisa kalau saya menang pemilu, saya mayoritas suara dapat 1 juta. Tapi untuk jadi calon anggota DPRD itu mungkin 1,5 juta. 1,5 juta saya beli suara-suara dari lawan-lawan saya itu yang dia tanggung. Misalnya saya dapat suara 300.000, kan tanggung untuk 1,5 juta. Saya beli. Nanti lagi yang suaranya 200.000 saya beli. Kan nggak mungkin dia capai 1,5 juta. Saya beli itu. Jadi saya langsung bisa jadi anggota DPR, ya, DPRD. Bayangkan orang seperti itu jadi wakil kita di DPR. Ya. Gimana dia bisa bikin peraturan mengatur 10 juta. Kemudian ada anekdot informasi anggota DPR dengan kualitas pendidikan seperti itu. Bayangkan dia bisa mengatur siapa jadi Kapolri, siapa jadi TNI, Panglima TNI, siapa jadi Ketua KPK, bayangkan itu. Ya. Gimana itu? Kamu harus ngerti itu ya, regulasi itu. Ya. Jadi dalam akuntansi itu, penjelasan hal demikian fenomena itu diberikan oleh teori efisiensi market, pasar efisien di akuntansi, ya. Bukan di pengaturan di luar akuntansi. Udah agensi teori keagenan, kemudian teori regulasi. 3 teori banyak dipakai mahasiswa untuk grand teori dalam skripsi, ya, di bab 2-nya. Banyak mereka gunakan. Ya. Nah sekarang teori efisiensi market. Ya. Efisiensi market itu disebut juga kalau di dalam kata lain itu dia efisiensi market hipotesis. Hipotesis efisien terkait dengan teori ini ada efisiensi market itu ada 3 hipotesis. Pertama pasarnya weak form, bentuk lemah ya. Yang kedua bentuk pasar modal itu dalam bentuk semi strong form hipotesis ya. Bentuk semi strong. Yang ketiga bentuk strong form ya. Jadi untuk pasar yang weak form itu disasumsikan pasar itu harga itu mencerminkan harga masa lalu. Jadi harga saham ke depan itu sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga masa lalu. Kalau harga masa lalu cenderung dia turun harganya. Bisa diprediksi. Bisa kalau dalam statistik mereka menggunakan regresi linear, simple regression. Nah, itu bisa dipertimbangkan. Bisa jadi prediksi harga saham ke depan. Yang kedua, bentuk semi strong. Semi strong itu harga pasar itu di samping mencerminkan harga masa lalu, juga mencerminkan seluruh informasi yang digunakan oleh publik tersedia semua. Dibutuhkan publik tersedia semua. Semuanya informasi yang dibutuhkan publik, para investor, pasar modal dalam mengambil keputusan dia, apakah dia beli atau jual saham itu. Nah, itu tersedia available semua di pasar modal tanpa transaksi cost, tanpa biaya, gratis ya, gratis. Kalau beli berarti nggak efisien, nggak semi strong, ya.
Nah, kedua mungkin investor di situ sophisticated. Investor dan pedagang di bursa itu sophisticated. Sophisticated itu apa? Dia mengerti tentang saham, mengerti tentang pergerakan saham, ilmu pasar modal kuat, dan semua informasi dikuasai, dan mengerti informasi itu untuk apa digunakan, dan juga mengerti bagaimana menggunakan informasi itu, dan paham bagaimana informasi itu dampak ke depan. Kalau enggak, berarti dia bukan sophisticated, enggak canggih. On ya, pelongo-pelongo. Jadi investor pelongo-pelongo di dalam pasar modal itu dia termasuk outlier. Ya. Dia asumsi investor pelongo-pelongo itu nggak ada, asumsi yang tidak ada. Tapi kalau di Indonesia asumsi ada ya pelongo-pelongo. Contoh pelongo bisa wakil presiden, bisa presiden. Ya, enggak pada. Pasar modal enggak. Bayangkan pasar modal yang seupil itu tempatnya, bisa bikin aturan orang pelongo-pelongo nggak mungkin jadi diabaikan dan dianggap pasar tidak efisien. Kalau ada itu, kalau investor itu banyak pelongo-pelongo, maka pasar tidak efisien, tidak efisien. Tapi untuk 270 juta untuk presiden, wakil presiden, ya, untuk menteri dan sebagainya, pelongo-pelongo itu boleh. Contohnya apa? Contohnya DPR itu nggak ada syarat ijazah, tamat SMA oke aja. Jadi presiden, bagi presiden tamat SMA bisa, ya. Tapi untuk jadi clean service saja ada S1 loh ya. Untuk jadi pegawai bank yang kontrak aja, pegawai bank kontrak itu S1 loh. Bayangkan, ya, S1. Tidak wajar lah. Nah, di akuntansi mau lihat itu. Perlu itu, nggak boleh. Jadi syarat pasar efisien itu di dalam semi strong itu ya harus sophisticated, ya. Nggak boleh yang pelongo-pelongo, nggak boleh pelakunya. Penjual ngerti, pembeli juga ngerti, nggak boleh itu ya. Kalau itu terjadi berarti pasar tidak efisien. Tidak efisien artinya harga itu tidak mencerminkan informasi yang tersedia. Ya. Kalau banyak pelongo berarti ada sekelompok orang yang menipu, ya, kemudian menguasai informasi dibanding kelompok lain. Ada kelompok lain dibohongi oleh kelompok yang tertentu karena dia menguasai informasi, ya. Nah, itu dikatakan pasar tidak efisien. Kenapa efisien? Karena mungkin investornya pelongo dan penjualnya pintar ya, pintar. Itu dianggap pasar tidak efisien. Berarti artinya apa? Arti kalau kita lihat efisiensi pasar itu berarti Indonesia tidak efisien. Efisiensi market kita levelnya semi strong, big form, paling lemah, ya. Kenapa? Karena pejabat-pejabat itu nggak perlu sophisticated, ya. Ya. Kenapa pasar tidak efisien? Karena pasar Indonesia efisien karena pemilunya, dan pemilu itu kan pasar tuh. Pemilihnya lah pelongo-pelongo, ya. Pemilihnya IQ-nya rata-rata di bawah rata-rata, ya. Sehingga pasar tidak efisien. Jadi pemilu kita itu tidak efisien. Dari segi hipotesis informasi dia tidak efisien sama sekali, ya. Tapi kalau pemilihnya itu sophisticated, pintar, pilihannya presiden objektif dari calon presiden itu, berarti pemilu itu memiliki pasar yang sangat efisien. Informasi di pemilu itu efisien sekali. Nggak mungkin pemilu curang. Kalau sepanjang pemilu masih curang, maka tidak efisien pemilu. Berarti banyak porsi orang yang tidak sophisticated itu lebih banyak pada yang sophisticated. Berarti tidak efisien. Ya. Itu kalau di-apply-kan kehidupan di luar teori dasar modal terkait dengan teori efisiensi market. Oke. Ya. Jadi ini berlaku untuk pasar informasi, akuntansi, dan harus menentukan data akuntansi apa harus disediakan. Jadi kalau pasar itu mendekati semi strong, ya. Semi strong itu apa? Investor butuh harga masa lalu dan informasi yang tersedia relevan buat dia. Ya, sehingga harga itu mencerminkan dua itu, informasi masa lalu dan informasi tersedia publik, tersedia available tanpa ada transaksi cost, ya, tanpa ada transaksi unfair, ya,
tanpa ada penguasaan informasi, ya kelompok tertentu menguasai informasi, kelompok lain enggak. Jadi semuanya mereka menguasai informasi lah, ya. Itu. Jadi kalau seperti itu buat si akuntansi tahu informasi apa yang harus disediakan di pasar sesuai kebutuhan dari para investor, kreditor, para investor dan perusahaan penjual, trader. Jadi tahu informasi apa harus disediakan. Jadi dengan teori efisiensi market itu, di mana akuntansi tahu informasi yang dibutuhkan, sehingga kualitas informasi seperti apa dibikin standar akuntansi seperti itu. Kalau informasi sekarang itu kurang high quality tapi low quality, maka lakukan perubahan dalam bentuk kebijakan standar akuntansi, dalam bentuk regulasi akuntansi. Maka dikatakan teori efisiensi market itu menjelaskan bagaimana regulasi akuntansi itu harus dilakukan di pasar modal untuk akuntansi. Ya, kenapa penting ya? Gitu. Ya. Nah, terkait dengan teori efisiensi market juga kita lanjuti ya. Jadi market pasar untuk data akuntansi tidak efisien, ya. Hasil fenomenanya seperti itu, ya. Karena apa? Karena di pasar itu sekarang itu mendekati semi strong murni, ya. Tadi yang ketiga sebelum saya, yang ketiga itulah bentuknya lah strong. Strong itu nggak mungkin karena strong itu syaratnya ada 3 itu. Kalau weak form 1, kalau weak form itu harga masa lalu kan informasi tersedia. Kalau yang semi strong harga masa lalu dan seluruh informasi relevan tersedia gratis hari ini. Dan sophisticated orang terlibat di situ. Yang ketiga strong form itu adalah 3 syaratnya. Di samping pasar itu harga saham mencerminkan harga masa lalu yang ada di pasar, mencerminkan informasi relevan, ditambah ketiga lah insider trader, insider information. Ya. Jadi informasi yang berasal di dalam itu harus dilepas ke publik. Ya. Nah itu nggak mungkin karena di dunia ini nggak akan mungkin ada strong form dari bentuk pasar, nggak mungkin. Karena di pasar modal itu melarang insider trading membocorkan informasi ke publik. Ya. Apalagi informasi itu dipakai dia untuk keuntungan sendiri. Dipakainya dia beli borong saham, dibeli borong saham, sehingga maka bereaksi sehingga gaduh pasar, drama ya pasar. Ya, itu dilarang. Jadi nggak mungkin pasar bentuk kuat itu nggak mungkin. Strong form itu nggak ada. Jangan strong form, semi strong aja baru mendekati. Ya. Kenapa? Karena semi strong itu mengidentifikasi informasi relevan semua tersedia, itu masih ada juga beberapa informasi yang tidak tersedia, tidak update dan sebagainya. Ya, itu sehingga tidak memungkinkan pasar itu sempurna semi strong. Ya. Semi strong. Kemudian juga user tidak bisa setuju mengenai apa yang mereka inginkan. Jadi maksudnya tidak semua informasi tersedia yang diinginkan tersedia. Akuntan tidak bisa sependapat berdasarkan prosedur. Ya. Jadi beberapa hal di luar prosedur mereka perlu dipertimbangkan juga. Karena perusahaan harus memperhatikan comparable data. Jadi mengumpulkan comparable data itu sangat sulit. Ya. Data yang bisa komparasikan sangat sulit. Padahal itu dibutuhkan investor. Tapi akuntansi susah menyediakan data itu. Ya. Kenapa? Syarat comparable data itulah semua perusahaan memiliki konsep dan pengukuran pengakuan sama semua ya. Pengukuran yang sama, metode sama. Jadi akuntansi tidak ada accounting alternatif, nggak ada. Tidak accounting nggak ada. Nah itu kan nggak mungkin. Menyebabkan pasar nggak mungkin semi strong murni. Karena pemerintah must therefore intervene, harus intervensi. Kenapa pemerintah intervensi? Diminta oleh pasar. Masa pemerintah itu harus intervensi. Kalau pemerintah nggak intervensi, nggak bisa diatur pasar. Jadi memang pemerintah mengintervensi supaya pasar itu bisa diatur. Ya. Bisa diatur. Jadi kalau pemerintah itu melepas semua pasar itu terserah pelakunya, apa sih kacau, gaduh. Tapi pasar berusaha mengintervensi supaya terjadi kestabilan ya dalam pasar itu. Ya. Contoh pasar modal itu siapa? Pemerintah, Bapak PAM kan.
Bapam itu yang diminta oleh pasal segera mengatur OJK. OJK itu untuk Bapam LK beda OJK. Kementerian Keuangan itu juga termasuk yang mengatur intervensi pasar. OJK itu maksudnya. Karena di OJK itu ada 3 hal yang diaturnya. Pertama perbankan, diawasinya ada 3. Yang kedua pasar modal, yang 3 perusahaan industri non IKNB. Ya, IKNB itu apa? Institusi IKNB apa? Industri keuangan non bank, IKNB. Itu diatur oleh OJK. Ya, ada 3 itu. Ya, itu. Jadi dia itu bank itu mengintervensi pasar. Ya. Kalau pasar perbankan dalam bentuk apa dengan peraturan dan pengawasan dan sebagainya. Ya. Kemudian dalam bentuk pasar modal beberapa memberikan sebagai pengawas pasar modal. Ya. Kemudian di IKNB, OJK, OJK, ya. OJK, gitu. OJK, IKNB itu OJK juga IKNB untuk IKNB. Diatur oleh mereka karena seluruh IKNB itu seperti asuransi, ya. Kemudian dana pensiun, lembaga keuangan mikro, ya. Kemudian apalagi itu yang apa asuransi, ya, asuransi. Ada berapa banyak itu. Kemudian modal ventura itu diatur di KNB. Dan yang kedua agensi teori, ya. Agensi teori itu teori yang bisa menjelaskan dalam pengaturan regulasi accounting regulation. Dalam akuntansi perlu diatur. Teori akuntansi dijelaskan. Jelasnya seperti apa? Teori akuntansi itulah teori yang bisa menjelaskan hubungan antara prinsipal dan siapa yang tahu tuh? Siapa yang udah baca materi ini? Dia mengatur prinsipal pemilik dengan apa? Mengatur hubungan. Siapa yang tahu? Halo? Ini tanya satu ya. Satu ya. Itu semua ya. Terus bukan si Salwa Aulia. Kesi teori itu mengatur hubungan antara prinsipal dengan siapa? Siswa 1 sampai 3 kalau nggak bikin absen, nggak hadir. Ya. Iya, Apa? Pak. Buka videonya. Buka videonya. Apa? Iya, Pak. Kesi teori itu mengatur hubungan prinsipal pemilik dengan apa? Dengan customer-nya, Pak. Dengan apa? Customer-nya. Yang jelas ngomongnya dengan apa? Dengan customer-nya, Pak, atau konsumennya. Allah, jawab kamu. Reza, Nabila. Apa videonya? Reza Nabila. Apa? Kesi teori mengatur hubungan antara pemilik dengan Halo, tes. Iya, Pak. kamu dengar kamu, makanya jangan tidur ya. Kuliah itu jangan tidur. Enggak, Ya. Pak, enggak tidur. Oh, responnya slow respon. Jaringannya, Pak, di sini hujan di kosannya. Di mana kosnya kamu? Kosnya di mana? Aku kosnya di Ampera, Pak, dekat kantor arsip. Hujan. Memang hujan sini. Itu suaramu bersih itu nggak masalah tuh. Bersih suaranya. Kenapa, Pak? Suaramu bersih, nggak ada gangguan. Iya, tadi nge-lag sebentar. Itu apa tuh agensi teori menjelaskan hubungan antara pemilik dengan siapa? Owner, prinsipal sama tuh. Prinsipal pemilik sama. Dengan siapa? Bisa diulangin, Pak? Astagfirullah. Kamu nggak dengar suara saya, nggak dengar ya? Nggak kedengaran suara Kecil, saya? Pak. Kecil Hah? banget. Kecil. Coba saya tes. Cindy, suara saya kecil atau besar? Cindy. Udah teriak saya ngomong. Cindy. Halo? Sun 123 bikin absen aja nggak hadir nih. Cindy, ada nggak? Udah nggak ada, hilang tuh. Cindy, Pak.
Cindy nama Cindy kan, namamu siapa? Cindy itu Cundu. Cindy kan? Kamu di mana? Ada Bapak. Mana? Buka dong, ada apa? Buka itunya. Kameranya buka. Ya, sebentar Bapak. Astagfirullah, benar tuh. Aduh, ya. Ngomong sendiri sih. Ya. Nggak usah aja diskusi. Ya. Hilang mood saya, nggak bisa aja diskusi. Ya. Jadi agensi itu menjelaskan hubungan. Jadi kuliah apa online itu bikin dosennya bisa stroke ya kuliah. Kuliah online itu sudah nggak kelihatan tidur atau lari dari depan kamera atau ngobrol sama tetangga atau tinggalkan sebentar nggak jelas ya. Jadi kuliah online itu seperti itu ya. Interaksi susah ya, nggak ada interaksi. Ya kalau bisa aja, kenapa kamu itu jaringannya Pak? Padahal gambar jelas sekali jaringan apa. Ya. Suara jelas sekali terdengar jaringan apa gitu. Jadi suara nggak kedengaran, pura-pura nggak dengar suara sekali ya. Jadi itu saya teruskan ya. Jadi menjelaskan hubungan itu. Ya. Jadi demand terhadap accounting information ya, itu pertama adalah post-award purpose ya. Untuk tujuan pengelolaan. Jadi dibutuhkan informasi akuntansi. Kemudian untuk decision making purpose ya. Untuk pengambilan keputusan dibutuhkan data akuntansi ya. Informasi akuntansi ya. Penting. Jadi informasi akuntansi dibutuhkan oleh pihak perusahaan ya, oleh manajemen, oleh owner, pemilik ya, butuh ya. Nah, karena butuh maka perlu diatur. Kalau enggak itu si perusahaan itu bikin senaknya lah perangkuan ya. Yang intinya kadang bisa membohongi pihak berkepentingan, bisa membohongi pemegang saham, bisa membohongi masyarakat, bisa membohongi pemerintah, ngemplang pajak ya, bisa membohongi buruh ya dengan gaji kecil ya, bisa terangnya diabaikan, bilang ini rugi terus padahal untung udah besar ya. Gaji yang naik ya, itu ya. Jadi dia kerangka kerja Forum Board untuk mempelajari hubungan antara pihak-pihak yang menyediakan informasi akuntansi, misalnya manajer, dan pihak yang menggunakan misalnya pemegang saham. Jadi hubungan owner principal dengan manajer perusahaan. Manajer itu pihak yang diamanahkan oleh pemegang saham untuk mengelola sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh pemegang saham ya. Jadi mereka percaya terhadap pemegang saham. Jadi kalau di teori itu udah benar tuh ya. Nah sekarang malah kalau kita lihat kalau BUMN itu kan pemilik UBN itu kan adalah pemerintah. Ya pemerintah pemilik UBN. Ya. Kemudian direksinya diangkat oleh pemerintah. Ya. Harusnya pemerintah mengangkat direksi betul-betul amanah yang bisa menjaga aset perusahaan kan. Aset perusahaan bisa perusahaan berkembang ya. Berkembang perusahaan seturang ke pemerintah tinggi ya, sehingga bisa mendanai APBN yang defisit ya. Nah, ini kejahatan malah pemerintah itu mengangkat direksi BUMN antah berantah. Orang tim sukses ya, udah jelas rugi masih juga diangkat, masih diberi gaji gede. Ya. Kalau perusahaan itu misalnya PTA dimiliki oleh si Badu, PTA dicari direksi yang suka korupsi, mimpin perusahaannya. Itu gila nggak itu? Gila, ya, gak rasional, ya. Begitu dia pemiliknya aneh tuh, mungkin kesurupan ya pemegang sahamnya. Dia pemilik PTA, jadi direksi yang bisa menghancurkan PTA, membiarkan korupsi. Direksi. Dia ikut juga membantu manajemen untuk korupsi perusahaan. Padahal perusahaan dia tuh nggak mungkin kan, mungkin. Ya kecuali pemegang saham itu ada upaya-upaya apa yang sifatnya moral hazard, dia mengemplang utang bank sehingga dikorupsi perusahaan nanti macet, begitu disita nilai itu kosong, ya itu mungkin. Ya. Nah pemerintah kok bisa gitu, angkat menteri BUMN dan orang kayak gitu,
Dan pemiliknya kok bisa setega itu? Karena pemerintah itu dia wakil, dia diberikan percaya oleh masyarakat, DPR bukan wakil masyarakat. Pemilih masyarakat sebenarnya. Tapi jenjang itu banyak banget dari masyarakat ke DPR. DPR ke pemerintah, pemerintah ke manajemen, direksi BUMN. Berapa jenjang tuh? Jauh sekali. Masyarakat ke DPR, DPR ke pemerintah, pemerintah ke menteri BUMN ke direksi CEO. Berapa jauh itu? Jadi antara masyarakat ke direksi diangkat itu nggak tahu mana masyarakat tuh. Nggak ada kontrolnya, udah nggak ada. Pemilih masyarakat nggak tahu sama sekali itu. Ya. Yang diangkat itu siapa? Nggak jelas. Korupsi juga dibiarkan juga. Diangkat menteri malah. Korupsi BUMN angkat menteri. Ya. Nah itu kan repot tuh ya, repot sekali. Ya. Tapi kalau perusahaan itu, pemilik itu kan langsung duit dia pribadi kok, pemilik perusahaan. Dan dia langsung juga mengangkat direksinya. Langsung juga melalui komisaris. Komisaris itu kan langsung gitu. Nggak sampai nggak bertahap gila kayak pemerintah itu. Jadi kalau ibaratnya kalau dari masyarakat ke DPR langsung ke ngangkat menteri seperti itu ya. Angkat menteri kementerian dari BUMN. Tapi bisa baik juga karena mewakili banyak sekali itu ya. Jadi DPR itu satu orang itu bisa jutaan orang diwakili. Ya. Kalau suaranya suara benar-benar jujur masih mending, itu suaranya ngemplang gitu ya. Curang gitu ya. Curang pemilu itu hasil seperti itu ya. Itu hasil. Sama kalau pemilihan direksi di BUMN kalau curang dipilih pada direksi preman ya. Curang. Ya. Nah, kembali lagi sini ya. Jadi mempelajari hubungan antara pihak yang menyediakan informasi, akuntansi, manajer ya, pihak yang mencela perangkuan manajer. Kemudian pihak yang menggunakan contoh pemegang saham, kreditor ya. Penting dia itu. Nah, sehingga dalam mengatasi itu perlu ada di audit dan perangkuan itu mengamankan kepentingan siapa? Pemegang saham. Di audit dulu baru disampaikan. Jadi pemegang saham itu mengatakan diregulasi lagi oleh IAI kan, Ikatan Kontrol IAI membuat aturan supaya ada audit tahunan. Bukan pasar modal, peraturan ini harus diaudit ya, oleh KP. Jadi di IAI itu menyediakan prosedur auditnya. Ya, ini jelas ya. Maka perlu di situ untuk menyediakan informasi yang valid yang bisa membantu pemegang saham, ya di mana membantu dalam menghindari kecurangan-kecurangan dibuat oleh manajemen dalam istilah perangkuan. Ya. Nah, karena ada ketidakseimbangan antara penyedia informasi manajemen ya dan pengguna data seperti pemilik ya, maka muncullah ketidakpastian dan risiko, uncertainty dan risk ya, muncul dari hubungan itu ya. Sehingga menimbulkan problem juga. Kenapa? Karena masing-masing kelompok itu punya motivasi yang berbeda, ya, punya niat berbeda, punya motivasi yang berbeda. Jadi misalnya kalau si manajemen itu dia kan tujuannya bagaimana perusahaan itu memberikan keuntungan besar ya, dan cash flow operatingnya tidak jauh beda sama accrual income ya, sehingga dia bisa berdividen meningkat setelah pemegang saham. Tapi kalau manajemen lain lagi motivasinya. Bagaimana dia menghitung laba sebesar-besarnya, bonus tinggi, walaupun laba itu hasil rekayasa, hasil pengelola laba, diatur labanya, ya, itu labanya. Dan korupsi juga menyebabkan ada pengaturan laba. Jadi laba itu dalam rangka melanggengkan jabatan dia kan, dianggap punya prestasi. Nah, makin panjang jabatan dia emban oleh direksi seperti itu, makin hancur perusahaan. Karena jumlah korupsi gila-gilaan. Ya. Itu terjadi ya. Jadi semua risiko kemungkinan besar akan dilokasikan secara salah di antara para pihak. Ya. Jika mekanisme pasar tidak efisien, maka regulasi akuntansi diperlukan untuk mengurangi hasil yang tidak efisien dan tidak adil. Ya. Jadi kalau pasar ini efisien,
akuntansi hanya penguatan dan sebagainya. Tapi kalau pasar division, pasti akuntansi itu perlu regulasi diatur. Kalau nggak regulasi, pasar makin tidak efisien. Karena kalau tidak ada regulasi akuntansi, maka pemegang saham bikin perusahaan seenaknya kan, seenaknya. Sekarang laporan yang disampaikan oleh pasar modal itu tidak diperlukan oleh investor, ya, sehingga investor pasar modal tetap membutuhkan data historis, tetap memerlukan data laporan keuangan, data harga aja dibutuhkannya, nggak perlu laporan keuangan kinerja dan sebagainya. Kalau tidak percayanya jatuh di para pelaku pasar itu. Nah, yang ketiga teori regulasi. Tadi kan ada 3 ya. Teori agensi teori teori regulasi, teori apa lagi? Efisiensi market, yang ketiga teori regulasi. Ada 3 jenis teori regulasi itu. Pertama public interest theory, di mana regulasi itu harus kepentingan publik, Ada teori kepentingan publik. Yang kedua regulasi capture teori. Teori regulasi itu regulasi harus mengcapture semua pihak yang terlibat, yang punya kepentingan terhadap informasi akuntansi, dilibatkan semua. Jadi nggak ada istilahnya, wah ini kita undang ini aja, KP aja, nggak perlu undang lain, itu nggak boleh. Ya. Semua pihak kepentingan itu harus diwakili dalam kebijakan regulasi. Dan ketiga, private interest theory. Teori kepentingan pribadi. Jadi dalam teori kepentingan pribadi itu artinya dalam regulasi itu cenderung dewan regulator itu atau badan regulator pasti kepentingan pribadi yang nomor 1. Nah, itu nggak boleh ya. Berarti nomor 1 itu. Ya. Mengabaikan yang lain, kelompok lain. Jadi bahaya tuh kalau ke jabatan publik diemban oleh orang-orang yang hanya penting kelompok, itu bahaya sekali. Ya. Kecurangan, kegaduhan, ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan politik, ketidakstabilan sosial itu bahaya. Bahaya sekali. Itu terjadi sekarang tuh, sekarang. Itu bisa nggak presiden baru itu bisa nggak mengatasi itu semua, menyelesaikan itu semua. Nah, satu itulah public interest theory. Karena peraturan pemerintah diperlukan demi kepentingan publik. Jadi perlu intervensi nih. Ketika terjadi dalam pasar efisien, pasar itu efisien, ya. Tadi itu mendapat informasi ada biayanya, kemudian calo berkeliaran ya. Kemudian juga informasi dibeli, disembunyikan, ya, masyarakat yang tidak punya dana atau punya dana nggak bisa beli, ya, kalau disembunyikan, ya, oleh mereka. Jadi itu perlu intervensi pemerintah karena kurangnya persaingan, kompetisi kurang karena mereka kartel, kompak, sehingga kalau kurang persaingan menyebabkan kualitas informasi anjlok ya. Jadi ada kepentingan publik juga terjadi, kepentingan non publik pribadi, ya. Jika ada kepentingan publik perlu intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah tujuannya adalah kepentingan publik supaya di pasar itu diatur jangan kepentingan kelompok, jangan untuk kepentingan pribadi. Ya. Nah, bayangkan kalau pemerintahnya tadinya diminta intervensi pasar lebih baik, malah mempengaruhi pasar, ya, pasar jadi gaduh. Kemana lagi itu masyarakat itu meminta kepada pemerintah, ya, rumput yang bergoyang kali minta, ya. Nah, itu kurang persaingan, makin kurang persaingan terjadi pembuatan peraturan itu yang senak udel aja, nggak ada mengkritik, nggak ada itu, oposisi juga nggak ada, ya. Yang kedua lah ada hambatan barrier to entry, hambatan masuk. Itu perlu pemerintah intervensi. Misalnya dikuasai oleh dalam setelah akuntansi terhadap financial asset, itu dikuasai oleh kelompok tertentu sehingga pemerintah masyarakat lain ingin masuk untuk mendengar apa sih yang dibicarakan itu nggak bisa. Perlu intervensi di pemerintah. Kemudian informasi simetris, banyak sekali asimetris informasi, ya. Sehingga pemerintah harus intervensi dalam bentuk mengecek, ya, dan mengamankan kepentingan imunitas di akuntansi.
Kemudian campur tangan government diperlukan ya dalam public interest public interest teori ini. Bukan pertama untuk mendapatkan suara. Yang kedua, karena kelompok kepentingan publik menuntut intervensi. Ya. Jadi kelompok yang kepentingan publik di mana kebijakan itu bukan kepentingan kelompok dan individu dalam bentuk perkaya diri ya, tapi itu publik ya. Sehingga mereka meminta pemerintah untuk intervensi. Ya. Kemudian disebabkan kenapa campur tangan pemerintah itu ya, mendapatkan suara, kemudian untuk mengintervensi investor yang dana terbatas ya. Dan disebabkan karena mereka adalah penengah netral ya. Jadi pemerintah nggak netral. Itu teorinya ya. Kenyataannya masyarakat itu minta pemerintah supaya berperan lah. Misalnya kasus sukum, masa ngadunya ke pemerintah karena bisa dizalimi. Dia punya tanah sudah sertifikat sudah turun-turun bisa 100 tahun dia memiliki tanah itu, tiba-tiba digusur oleh PT yang mengaku itu tanah dia. Ya. Kalau pemerintahnya tidak netral, apa yang terjadi? Ya kembali lagi masyarakat itu mengadu. Yang menang si konglomerat itu dalam mengemplang tanah masyarakat. Bikinlah pabrik sawit segala macam, pas sawit macam-macam. Nah, itu terjadi di Sumatera banyak sekali itu. Ya. Jadi seperti itu. Karena pemerintah nggak netral ya. Contoh ke Sembilan Naga itu, konglomerat contohnya, ya. Jadi, ya, dia perlu coba tangan pemerintah kalau pemerintah itu netral. Pemerintah itulah di atas kepentingan rakyat. Ya. Sekarang itu pemerintah Prabowo kan demi rakyat. Nah, mulai sesuatu ya dikerja. Tapi ada beberapa karena masyarakat kecewa juga. Masih juga menyertakan rezim sebelumnya yang tidak pro rakyat. Ya. Ya. Kemudian regulasi capture theory. Jadi kepentingan publik itu tidak terlindungi karena diatur menjadi penguasai atau mendominasi regulator. Ya. Kenapa kepentingan publik tidak diatasi? Karena dewan yang mengatur itu tidak melibatkan banyak orang. Hanya orang tertentu, hanya kelompok dia aja dilibatkan di situ. Tapi orang lain yang merasakan dampak masalah lain tidak ada perwakilan di dalam dewan standar. Lalu regulasi yang protect atau increase the will kesejahteraan. Ini protect mereka. Jadi betul-betul regulasi itu bikin masyarakat diperas. Ya. Jadi tidak atau menimbulkan keresahan dari pihak kepentingan seperti kalau regulasi akuntansi itu yang berdampak konsumen ya. Dan juga pemegang saham minoritas ya. Kemudian juga aparat negara ya. Itu juga ya. Juga dalam regulasi kompetisi teori itulah diasumsikan bahwa regulator tidak memiliki peran independen ya, untuk dimainkan, tetapi hanya sebagai penengah antara kelompok kepentingan berjuang. Ya. Jadi itu ya, jadi tidak memiliki peran independen itu dimainkan, tapi hanya sebagai penengah antara kelompok yang kepentingan berjuang. Penengah aja ya. Jadi dia tidak berat sebelah, ya. Tidak juga ke masyarakat, tidak juga gitu. Tapi sebetulnya objektif ini. Itu kan sekarang bisa lihat sudah itu. Mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Ya. Nah, juga professional accounting, PADIS, badan-badan yang mengatur prestasi ini adalah di Amerika itu FASB, kalau di Amerika ISB, kalau di ISB di internasional, kalau di itu FASB ya, yang badan yang mengatur itu mengatur bidang akuntansi. Professional accounting bodies itu atau corporate sector berusaha untuk mengendalikan setting of accounting standards. Ya. Gitu. Jadi itu yang memotivasi mereka untuk mengkat semua orang bisa terlibat di situ. Itu kan nggak benar. Harusnya dalam regulatory capture theory harus semuanya dilibatkan. Ya. Nah, yang ketiga private interest theory. Ini teori terkait dengan teori yang tadi ini ada 3 ya. Ini public interest theory, regulatory capture theory, sekarang private interest theory. Jadi dalam private interest
teori ya, itu pemerintah bukan penengah yang independen, but rationally, self-interested, mementingkan diri sendiri juga secara rasional. Jadi teori kepentingan pribadi itu bisa timbul dari pemerintah tidak diharapkan orang netral, ya, bisa ke masalah, malah menjadikan ada kepentingan pribadi juga, memperkaya diri, mengambil keuntungan dari kebijakan akuntansi itu. Kalau contoh di politik itu kebijakan DPR ya. Sekarang aja lah undang-undang perampasan aset. Kan mereka sentral urur tuh, kata pemerintah diserahkan. Tapi pemerintah nggak berusaha mengejar anggota DPR. Atau anggota DPR itu sudah disiapkan dan nggak termasuk dalam target kinerja DPR, nggak termasuk dalam anggaran. Ini diamin aja. Dua-dua pihak itu sebenarnya berusaha untuk tidak menjidang, tidak mengatur aset, perampasan aset. Karena faktanya banyak anggota DPR yang alasan macam-macam, karena nggak masuk dalam itulah target anggaran mereka, ya. Kemudian juga mereka nggak cocok dengan Indonesia lah, ya, sesuai supaya dia memperlancar korupsi mereka. Kekuasaan bukan seek election, mereka yang terpilih kembali, ya. Umum seperti itu. Kalau periode satu, dia berusaha segala cara mementingkan kepentingan pribadinya, membuat sistem yang bisa dipilih ke periode kedua, tanpa memikirkan rakyat, ya. Gitu. Tapi kalau presiden satu periode semua, pasti mementingkan rakyat tuh, karena kan mungkin dipilih periode kedua, ya, kedua. Jadi saya cenderung memilih kepentingan punya modal, ya, punya modal. Gitu. Masyarakat lagi yang kena, masyarakat lagi yang kena. Bagaimana aplikasi public interest authority ini? Jadi contohnya dalam Sarbanes Oxley Act di Amerika 2002. Ya, ini terkait dengan harmonisasi dan kerjasama antara ISB dengan FASB, ya. FASB itu kan Amerika, ISB itu internasional. Kerjasama dalam harmonisasi secara akuntansi. Karena mereka sadar juga, ya. Sadar juga bahwa kalau secara akuntansi mereka berbeda di banyak negara, maka investor akan menarik diri di perusahaan. Karena cukup besar tuh biaya untuk mengharmonisasikan secara akuntansi Indonesia, Thailand dan sebagainya, itu sulit ya. Contoh misalnya perusahaan multinasional punya kantor pusat di Jepang, ya. Tapi saya punya anak perusahaan di Singapura, di Malaysia, di Amerika juga ada 30 anak perusahaan. Dan sekarang saya peduli nggak dengan secara akuntansi masing negara? Ya, jawabannya iya, peduli. Karena kalau enggak, kalau secara akuntansi berbeda setiap negara itu, tempat negara di mana perusahaan di situ, akuntansi itu pasti bayar mahal. Konsultasi itu isinya pertama laporan keuangan yang belum registrasi, itu rekonsiliasi. Itu apa saja yang perlu di-adjust, sebagainya. Dari situ kan, dari situ. So, kalau berubah kan itu bersih. Ya. Bayangkan kalau saat itu tidak ada, ya. Maka itu terjadi di dalam Sarbanes Oxley Act itu. Baru 2002. Padahal harmonisasi secara akuntansi itu tahun 90-an udah mulai. Sudah ada. Mungkin 20-30 tahun yang lalu sudah ada. Itu adalah mereka dengan semangatnya membantu penggemar secara akuntansi Indonesia. Jadi tetapi para manajer itu memiliki insentif untuk secara sukarela mengoreksi persepsi kegagalan pasar tentang perusahaan mereka. Ya. Jadi ada insentif juga buat mereka untuk secara sukarela mengoreksi persepsi kegagalan pasar tentang perusahaan mereka. Karena apa? Karena dia butuh pelaku di pasar, ya, tentang perusahaan mereka. Karena kalau pasar itu tidak bagus perusahaannya, maka yang asalnya jatuh, maka dia sebagai manajemen akan mengalami kejatuhan juga. Karena di PHK dan pesangonnya gaji terakhir tidak sebesar diharapkan, ya. Jadi pesangon memperkecil pesangon. Ya.
Aplikasi capture theory lah, apakah SRB Contest Review Board ini badan wewenang secara akuntansi di Australia. Jadi capture oleh accounting profesi. Apakah itu accounting profesi? Iya. Itu teori capture teori. Apakah SRB mengcapture atau melibatkan profesi akuntansi sejauh mana gitu. Kalau enggak berarti dikatakan informasi akuntansi tidak valid dan tidak valid. Jadi kalau mengganggu juga masuk ke SMA dikelola oleh masyarakat sekitar. Ya. Jadi harmonisasi internasional merupakan bukti capture oleh perusahaan-perusahaan besar, ESEC dan profesi akuntansi. Itu buktinya. Bagaimana penerapan preferred interest theory? Preferred interest theory bisa diterapkan pada saat penetapan ICSRB. Ya. Pembentukan ICSRB itu bentukan standar di Australia. Dan default theory regulation secara bukan mutilasi eksklusif, eksklusif. Tidak ya. Nah, bagaimana secara setting penetapan standar itu? Ini juga dikatakan secara setting as a political process. Penetapan secara akuntansi ada proses politiknya. Seperti itu apa? Apa semua secara akuntansi itu pasti dikuasai oleh investor dan kreditor. Karena mereka punya dana cukup berat. Tapi buruh kan nggak ada. Ya, diabaikan. Tapi mereka mengakomodasi juga dengan mengundang mereka dan sebagainya. Jadi bagaimana setelah setting itu merupakan political proses juga ya. Sebabkan apa? Karena berdampak pada berbagai konflik dan interest group, kelompok tertentu yang berdampak pribadi dan banyak konflik yang timbulkan dengan adanya setting itu. Kalau dia melalui political proses. Kemudian regulator harus membuat pilihan politik. Pilihan politik itu apa? Regulator IAI. Apakah dia mengabaikan suara dari buruh atau memperjuangkan suara dari investor kreditor? Dan bagaimana dampaknya? Ekonomi gimana? Kalau tetap manajemen itu yang menguasai informasi itu tak akan selesai. Selesai. Kebanyakan manajemen itu yang terkait dengan harta perusahaan itu debatnya juga. Kemudian instrumen financial instrumen itulah cukup viral lah masalah itu di media-media mainstream ya, baik di Amerika, luar negeri ataupun di Indonesia ya. Jadi terkait international standard nomor 39 pada instrumen. Jadi recognition and measurement terkait dengan US BIN political process. Dia memiliki proses politik yang sangat tinggi lah, sangat kuat ya dalam penetapan IAS 39 itu. Ya. Kemudian tangible asset, ini contoh-contoh ya gimana political proses dalam proses itu. Seperti contoh adopsi internasional standar nomor 38 tentang tangible asset dalam negara Australia. Jadi ilustrasi seperti peran politik dalam standar setting proses. Ada juga ya. Jadi kalau seandainya ada anggota dewan yang akan diatur oleh IAI, pasti dia bersuara, berteriak. Ya. Kalau pelaporan, financial reporting improvement terbuat dari legal setting. Jadi financial reporting improvement itu adalah jadi financial reporting itu dijelaskan dari legal setting, kedua economic setting, political setting, dan social setting. Artinya apa? Artinya pelaporan keuangan itu sudah mempertimbangkan aspek hukumnya, aspek ekonominya, aspek politiknya, ya, dan juga aspek sosialnya. Elemen regulatory framework itulah statutory requirement, persyaratan hukum, government
corporate governance itu dalam pengolahan perusahaan. Itu pengolahan perusahaan. Kalau pengolahannya bagus namanya good corporate governance. Kalau udah jelek berarti bad corporate governance. Auditor dan oversight, independent enforcement bodies. Jadi ada lembaga yang memiliki kekuatan untuk mengkritisi dan menekan secara independen terkait dengan regulatory yang akan akuntansi yang akan diatur. Nah, bagaimana statutory recruitment? Statutory recruitment yang merupakan sesuai dengan kebijakan standar ya, yang dimana memerlukan persyaratan tertentu ya. Jadi lihat dari company law, hukum perusahaan, security market law, ikutin standar seperti misalnya force of law, protection law. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana corporate governance. Ya. Jadi corporate governance itu seperti kita ketahui itu bagaimana pengolahan perusahaan itu oleh pihak dimanakan oleh pemegang saham atau pemegang saham sendiri. Gimana? Jadi antara itu auditing itu biasanya itu diatur ya, dalam pengaturan. Di statutory regulation, peraturan perundang-undangan, seluruh regulator pengaturan diri ya. Independent enforcement body. Jadi independent enforcement body seperti Europe ya. Kemudian security market regulator seperti SEC, ESIC ya. Kemudian DNET. Ada kebutuhan konsisten enforcement di antara negara itu. Dalam secara auditing ya, pertama format dari ICC 3 tujuan untuk mengembangkan accounting standar untuk digunakan di seluruh dunia. Di sana itu diadopsi oleh seperti misalnya kalau Inggris lagi, Belanda dan lagi itu. Jadi mereka punya formasi itu. Udah formasi ICC tahun 2003. Tujuan untuk mengembangkan accounting standar untuk digunakan seluruh dunia. Jadi produk dari ISB itulah salah satunya secara akuntansi. Akuntansi itu disimpan dalam posisinya namanya? Pemotong itu yang berasal dari yang diberi oleh debitur. Ya. Didukung ISO terhadap rangkaian standar inti. ISO itulah International Organization ini terkait dengan beberapa minyak dunia lah. Kalau di perbankan kan namanya ini. Lembaga apa kalau yang internasional itu yang Bank Sentral Internasional ya. Basel di Basel ya. Basel itu yang mengatur mengenai secara akuntansi, terkait dengan secara akuntansi. Itu sudah diadopsi oleh anggota supaya masing-masing anggota memiliki secara akuntansi yang tidak signifikan berbeda lah bersama. Nah, kemudian ISB itu tidak independen sehingga distrukturisasi 2001 menjadi ISB. Tahun 2002 ISI memutuskan untuk mengadopsi standar ISB pada tahun 2025. Jadi mereka mempelajari secara akuntansi oleh umum itu, ya. Saya pikir bikin sendiri ya, banyak enggak. Nah, bagaimana program konvergen antara ISB dan FASB? Jadi program konvergen ini itu mengatur supaya perbedaan akuntansi internasional dengan akuntansi negara itu bisa diperkecil. Konvergen program dimulai tahun 2002. Konvergen decomplicated process
Ini 2002 mulainya. Konvergensi PASPI dengan ISP. Jadi akuntan setara untuk public sector. Ya. Masing-masing negara harus memutuskan sejauh mana antara ISP akan diikuti oleh sektor publik. Karena Australia berusaha untuk menetapkan set of standards, ya, di mana bisa digunakan oleh publik dan pribumi. Plan terus auditing standar itu. Saya tulis audit diatur secara mandiri, tidak masuk bagian dari istilah akuntansi. Ya. Kalau Indonesia kan juga terpisah. Jadi dulu ikatan akuntan publik itu di bawah IAI. Sekarang dipisah, jadi nama IAP, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Mereka mengatur sendiri, terutama pengaturan terkait dengan prosedur audit yang mereka buat. Ya, dulu nama norma pemirsa akuntan publik. Ada norms yang mereka miliki dalam pelaksanaan tugas profesi sebagai eksternal auditor, ya, baik eksternal atau internal sudah ada. Ya. Jadi pada audit terbaik telah tertuang dalam standar audit. Jadi makin lama standar itu lebih baik. Ya. Kemudian pemerintah terlibat karena dalam pasar. Ya. Jadi kita dapat ringkas dalam chapter ini berusaha memberikan pemahaman bahwasanya ada beberapa teori yang digunakan dalam mengatur akuntansi, accounting regulation. Tapi intinya lah akuntansi regulasi itu bagaimana pelaku itu bisa menerapkan standar dengan baik, ya, tanpa ada upaya lain. Jadi telah meninjau kerangka peraturan untuk laporan keuangan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan sampai sini nggak? Halo? Waktu ini udah habis nih. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Cukup, Pak. Tidak ada, Pak. Ya. Bentar. Oke, kalau gitu buka video semua. Buka video. Ayo buka video. Nah, lebih banyak foto kedua, ya. Berarti ketahuan supaya nggak datang. Ya. Oke. Saya hitung, ya. Itu yang belum buka Agustin tuh buka. Ya. Agustin belum buka. Itu ya. 1, 2, 3. Ya. Bentar, ya. Ya. Oke. Jadi yang datang foto tadi itu udah sama banyak. Berarti nggak ada yang keluar ruangan. Oke, kalau ada pertanyaan lain, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya sebentar. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada, sampai ketemu hari apa? Selasa. Hari Selasa, ya. Saya Selasa, ya. Kamu jalan Selasa, ya. Iya, Selasa. Pak. Pak. Ya. Kenapa? Ada? Tadi, Pak, tadi saya belum di absen, Pak. Kamu Iya, nggak ada, Pak. mana absen? Saya teriak berapa kali tuh? Tadi Berapa kali saya teriak? wifi-nya telat nyambung, Pak. Jadi saya baru Nyambung bisa gimana? join. Jadi tadi nggak masuk kamu tuh? Tadi masuk nggak? Masuk, Pak. Saya masuk dari tadi. Udah dari tadi. Mana? Ini foto pertama. Ada nggak foto mesin? Nah, Kamu yang ada foto sini. pertama saya belum masuk karena saya nggak bisa Kamu masuk kesambung kamu di tuh. laptop wifi-nya. Ya. Jelasan. Oh ini.
Siapa namanya? Aura Kusuma Dewi, Pak. Saya teriak berkali tuh, nggak ada jawab nih. Pas mau selesai kuliah baru ini. Udah. Alicia Pak, saya Agnesia juga tadi hadir, Pak. udah hadir Tadi tadi. mana? Nggak ada kamu Iya, saya panggil Pak, di diam aja. Ada, Pak. Tadi saya juga on cam kok, Pak. Tapi emang mic saya lagi bermasalah tadi, Pak. Mikrofon Zoom saya, Pak. Coba nama siapa? Agnesia maaf, Pak. Pentapurba, Pak. Muhammad Rizky Ramadan juga hadir, Pak. Tika juga hadir, Pak. Coba kamu cek di auto pertama itu ya. Ada nama nih, cek nih, ya. Mana itu? Mohon maaf, Pak. Muhammad Rizky Ramadan saya hadir juga, Pak. Tadi lagi error sedang di perjalanan, Pak. Di jalannya nggak boleh kuliah di jalan. Absen aja. Mau kuliah apa di sambil jalan di rumah? Absen aja kamu tuh. Ya, Parah Pak. banget nih. Nggak kamu absen aja. Biar aja lah. Kuliah sambil jalan lagi itu. Enak Pak. banget. Pak Kartika belum di absen, Pak. Siapa belum absen? Kamu Alicia. ada nggak fotomu di sini? Ada nggak sini? Ada nggak fotonya sini? Mana tadi itu? Nggak ada, Pak. Soalnya tadi untuk masuknya setelah difoto di SS. Karena Ada aja alasan. jaringannya juga Ada aja alasan. Jaringan lah cuma alasan ada aja tuh. Parah banget nih. Kamu di mana nih? Di mana sekarang? di rumah, Pak. Bapak Kribelisita juga belum, Pak. Tadi saya ganti device, jadi belum sempat ke SS. Ada alasannya. Sudah tidak saya manggil kamu, nggak ada tuh, alasan aja tuh. Nggak nggak adil lah, nggak absen aja udah lah. Banyak alasannya, ya. Absen aja kamu sekali juga apa-apa, absen 3 kali boleh kan? Absen 3 kali boleh, absen aja lah, ya. Susah banget nih. Ya, tutup lagi ya. Tutup aja. Banyak aja nih. Udah boleh keluar semua, ya. Makasih, Dah. Pak. Makasih, Ya. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.